Pesannya adalah kalau kita memerintah sesuatu kepada anak-anak, kepada karyawan, kepada rakyat, kepada umat, kepada masyarakat, perintahkan yang memang mereka mampu. Jangan diberikan beban dan perintah ataupun keputusan ataupun kebijakan yang rakyat, umat, masyarakat tidak bisa mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, tentu mendampingi nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan dalam jiwa raga kita. Mahal sekali karena tidak mudah kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh yang diawali dengan sholat sunnah qabliyah tadi. Makanya kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bentuk terima kasih kita kepada Allah adalah dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Jamaah Ta'lim Sabtu pagi, kita masih bersama kitab Fathul Bari dan masih di tengah-tengah hadis yang membicarakan masalah syu'abul iman, cabang-cabang iman. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa annal ma'rifata fi'lul qalbi liqaulillahi ta'ala walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Haddatsana Muhammad ibn Salam al-Baikandi qala akhbarana Abdatu an Hisham an abihi an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza amarahum minal amali bima yutiqun qalu inna lasnaka hay'atuka ya Rasulullah innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi summa yaqul inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Hadis ini sebuah bimbingan dan arahan kepada kita. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dia berkata, dia menceritakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memerintahkan kepada para sahabat Nabi, kepada kaum muslimin, Nabi memerintahkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang sudah dihitung mereka mampu. Qalu, para sahabat Nabi menjawab, berkata, inna lasnaka hay'atika ya Rasulullah,
kami bukan seperti keadaan kau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah terdahulu dan yang akan datang, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Fayaqdabu, maka Nabi marah, hatta yu'rafa, sampai diketahui al-ghadabu, marahnya, fi wajhihi, di wajahnya. Summa yaqul, kemudian Nabi bersabda, inna atqakum, sesungguhnya orang yang paling takwa di antara kalian, wa alamakum, dan yang paling tahu di antara kalian, billahi, kepada Allah, ana, saya, kata Nabi. Jadi pesannya apa? Pesannya adalah kalau kita memerintah sesuatu kepada anak-anak, kepada karyawan, kepada rakyat, kepada umat, kepada masyarakat, perintahkan yang memang mereka mampu. Jangan diberikan beban dan perintah ataupun keputusan ataupun kebijakan yang rakyat, umat, masyarakat tidak bisa mengerjakannya. Itu pertama, membebani dan memberatkan kehidupan masyarakat. Yang kedua, nanti wibawa yang memerintahkan bisa jadi turun, karena nanti diolok-olok oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya, oleh umatnya. Disitulah kewajiban pemimpin memahami betul kondisi rakyatnya, kondisi umatnya. Ya. Itulah gambaran imam. Jadi imam itu memang harus paham betul dengan makmumnya. Makmumnya dia kenal betul. Di sini kekurangan para imam. Nggak kenal makmumnya, akhirnya ya menyajikan atau memberikan pekerjaan yang makmumnya tidak kuat mengikuti imamnya. Makmum itu kan rakyat, imam ya penguasa atau pemerintah. Itu pesan yang pertama. Kemudian para sahabat masih merasa kurang puas, kayaknya ini mah enteng benar Nabi, saya masih lebih kuat dari yang itu. Ya, enteng ini mah, saya maunya yang lebih berat lagi biar pahala saya banyak. Kan kenapa? Kau mah kan udah jaminan pahala dari Allah, jaminan maksud surga, jaminan terhapus dosa. Lah saya kan belum, ini Rasulullah, kasih ya pekerjaan yang beratan dikit biar saya bisa ngerjakan yang lebih banyak pahalanya. Kan nanti ajruka biqadri naso, ajruki biqadri nasabuki, kata engkau kepada Aisyah radhiyallahu anha, pahalamu tergantung capek dan lelahnya kamu gitu. Saya pengen yang capean dah. Salat malam kalau perlu jangan 2 rakaat paling dikit, 20 rakaat paling dikit. Begitu kata para sahabat Nabi ini ngomongnya. Fayaqdabu hatta yu'rafa al-ghadab fi wajhi, artinya Nabi marah. Nabi marah sampai nampak wajah bekas marahnya di wajahnya. Kelihatan Nabi marah di wajahnya. Sumayaqul, kemudian Nabi bilang, ana atqakum, inna atqakum wa alamakum billah ana, saya yang paling takut dan saya yang paling bertakwa di sisi Allah. Sayalah orangnya. Namun nanti kalau dikasih yang berat-berat malah tidak kuat. Udah yang ringan-ringan yang saya perintahkan kerjakan. Jadi ini pesan yang pertama kepada kita saat kita memberikan perintah kepada istri, karena kita di rumah pemimpin. Ya kira-kira istri bisa ngerjakan, kita sudah hitung-hitung. Jangan sampai nanti membebani kehidupannya di rumah. Ya.
Kalau perintah itu kan pekerjaan ya, kayak kita tidak rasional lah juga, tidak masuk akal. Nanti kalau minta tolongnya kita sama itulah yang kita sampaikan pada anak-anak kita, artinya yang dia tidak mampu. Jadi tolong. Kemudian juga beri tugas pada anak-anak belajar, jangan yang anak-anak itu tidak mampu kemudian malah ikuti aturan yang menjadi beban, sementara anak itu tidak berani ngomong apa-apa sama bapaknya, belajar kemudian ikut. Nanti malah diam-diam dia ikuti peraturan yang ada, kemudian berdoa. Setelah berdoa, belajar dengan baik, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dapatnya nilainya tidak bagus menurut pandangan kita, ya sudah, kita jangan marah-marah lagi sama dia, karena dia telah duduk di asrama nyaris 24 jam dengan aturan yang ada. Kalau dia mendapat nilai segitu, itulah usaha dia dan mampunya dia. Jangan dituntut lebih banyak lagi. Kecuali kalau tidak di asrama, itu yang mungkin perlu ada perbaikan-perbaikan dari dua belah pihak, dari kita sebagai orang tua. Mungkin pengawasan kita masih kurang sehingga dia belajarnya tidak maksimal. Kemudian kita lihat ternyata oh iya memang dia masih banyak bermainnya, di situ nanti diajak ngobrol, diajak dialog. Di pekerjaan-pekerjaan yang nantinya membebani bukan menjadi sesuatu yang baik buat anak-anak kita. Jadi ukur. Kemudian juga itu gambaran pemerintahan kecil di rumah. Pemerintahan itu kan dari mulai rumah, susunan pemerintahan, susunan negara. Rumah kumpul menjadi RT. Ya. Itu ada 60 rumah, itu sudah menjadi satu pemerintahan yang lebih besar dari rumah tangga. Ya. Karena 60 rumah di bawah satu pimpinan yang namanya ketua RT. Kemudian naik lagi dari RT ada 6 RT bisa menjelma menjadi sebuah rumah yang lebih besar atau pemerintahan yang lebih tinggi lagi yang namanya RW. RW berkumpul, RW kumpul ada 6 RW, itu sudah bisa menjelma menjadi satu kelurahan. Nah 5 ke atas itu bisa mendirikan satu pemerintahan. Ya. Kemudian dari RW 6 RW ke atas itu sudah satu kelurahan, lurah. Ya, kelurahan dan 6 kelurahan itu bisa menjadi satu kecamatan. 6 kecamatan ke atas bisa menjadi satu kabupaten ataupun satu kota madya. Kemudian 6 kabupaten ke atas itu bisa menjadi satu provinsi, dan 6 provinsi ke atas itu menjadi satu negara. Nah itulah makanya tidak bisa dilepaskan ya komponen negara dari mulai rumah-rumah kita. Nah nanti rumah yang besar adalah tentu pemerintahan yang sudah meliputi beberapa rumah. Ya, tinggal dihitung aja. Nah di situ ada pimpinan. Nah pimpinan ketika memberikan keputusan, ya sudah dihitung betul rakyatnya. Kira-kira rakyatnya mampu nggak nih kalau kita naikkan pajak sekian? Kalau nggak mampu ya jangan malah membebani rakyatnya nanti. Kira-kira guru-guru ini bagaimana nih? Itu nanti kalau guru kan di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Guru-guru ini gimana kalau kita kasih tugas gini-gini? Kira-kira mampu nggak? Kalau nggak mampu nggak usah. Ya, begitu. Kenapa? Karena nanti jadi beban guru bukan ngajar malah.
yang menyelesaikan tugas-tugas. Yang sekarang yang terasa kan guru-guru itu dibebani tugas-tugas administrasi, bukan mengajar secara maksimal. Akhirnya anak-anak murid tidak tertangani dengan baik. Mereka guru-guru dibebani oleh tugas-tugas administrasi, tugas-tugas birokrasi yang tentunya tugas intinya mereka tidak bisa kerjakan, yaitu mengajar, mendidik dan mengajar. Nah, itu pesan-pesan dari hadis. Nah, dari hadis ini ada beberapa catatan. Yang pertama, bahwa perbuatan baik itu bisa meninggikan posisi seseorang ke derajat yang terhormat dengan meninggikan kedudukannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Itu Allah akan berikan kepada kita kalau kita disiplin melaksanakan amal-amal yang baik, maka derajat kita akan terangkat dan kesalahan-kesalahan kita akan terhapuskan secara otomatis. Untuk itulah makanya kita berusaha terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu otomatis secara tidak terasa nanti Allah angkat derajat kita ke posisi yang terhormat. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat pasti. Yang kedua, kalau kita mengerjakan perintah Allah dengan terus-menerus yang memang sudah diukur oleh Allah kita itu mampu, sudah diukur oleh Nabi kita mampu, kata Nabi kerjakan sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Nah, kita mampunya berapa? 2, ya udah 2 rakaat setiap hari lebih bagus daripada seminggu sekali 8 rakaat. Jadi dengan istiqomah dan terus-menerus amalan baik yang kecil tapi terus-menerus itu akan akan membuahkan kedisiplinan, ketaatan yang bagus. Misalnya kita infak dan sedekah setiap subuh pagi 2.000 lebih baik, tapi tiap hari berangkat subuh, oh iya saya belum ngantongin duitnya 2.000 perak. Itu nanti lebih bagus daripada dia bersedekah sebulan sekali cuma di 60.000 atau 50.000 sebulan sekali. Lebih bagus 2.000 tiap hari. Pertama, melatih disiplin untuk terus berbuat baik, karena tidak mudah, yang ada lupa mulu. Nah, saya mau berangkat lupa lagi. Tapi karena sudah disiplin, sudah biasa, maka nanti bisa naik, bukan hanya 2.000 tiap hari, 2.000 istiqomah, sudah disiplinkan dirinya, yang sampai tidak saya subuh pokoknya berinfak dan bersedekah 2.000 tiap hari. Diketuk hatinya, dibuatkan jadwalnya, diingatkan dirinya, selalu ditulis bahkan di depan pintu rumahnya, jangan lupa bawa infak 2.000 ya. Nah, setiap sholat subuh. Nah, membaca ayat Al-Quran satu hari, membaca Quran satu hari 1 lembar lebih bagus daripada sebulan kali 1 juz. 1 hari 1 lembar. Nah, kalau kita sudah istiqomah tiap hari 1 lembar, maka nanti bisa jadi nambah, 1 hari jadi 2 lembar, 3 lembar dan seterusnya. Tapi kalau belum disiplin membaca secara rutinnya itu, maka tidak bisa kita membaca 1 hari nanti 10 lembar, nggak bisa. Tapi dengan rutinnya 1 lembar tiap hari secara istiqomah terus bergulir, maka nanti menjadi sebuah adat, menjadi akhlak, menjadi rotasi kehidupan yang tidak akan terlupakan. Jadi nanti amalan baik itu jangan banyak-banyak dulu. Kayak puasa kita Senin Kemis diistiqomahkan, nanti bisa jadi puasa ayamul bidnya. Jadi ayat puasa sunat itu kan ada pilihan, ada hari putih 3 hari setiap bulan. Pilih itu dulu. Nah, kita kalau memancing baca
Al-Quran ya kayak gitu, kita coba membaca setiap hari, jangan kelupaan. Nah, maka disitulah nanti terus, ada celah kita menyisipkan untuk baca Quran sebelum dan sesudahnya. Kita sisipkan. Yang ketiga, membaca 10 menit Al-Quran. Hadis ini biasanya baca setengah jam, adalah 1 jam membaca, memberikan pelajaran. Baca apa? Biasa kalau baca buku-buku di luar Al-Quran itu kuat 1-2 jam. Mengerjakan. Karena memang terkait dengan istiqomah, tugas gitu. Di batasan agama 10 menit dulu baca Quran dulu. Yang Allah sudah tentukan, itulah jangan ditambah-tambah. Karena nanti kalau kita menambahkan sendiri sementara jadi beban, kita malah jadi nggak kuat. Disitulah ada hadis Nabi yang menjelaskan la tanatu fid din. Dalam agama itu tidak boleh berlebihan. Ya, sholat sudah 5 waktu, jangan ditambah wajib menjadi 10 waktu, enggak. Nah, kalau yang sunnah kan nanti kondisional. Tapi yang wajib ya udah jangan ditambah-tambah. Kalau sunnah mah tergantung kemampuan tadi. Kemampuan kita masing-masing dan tergantung waktu dan kondisinya. Bisa jadi hari ini kita tidak bisa sholat duha, tapi nanti bisa dikaji. Nah, di situ kalau udah batasan agama itu segitu, jangan ditambah-tambah, beban nanti kita tidak kuat. Makanya banyak orang yang suka ikut wiridan. Wiridan itu kan kayak model jenis sabun, Pak. Bapak tidak boleh memaksakan diri satu jenis sabun. Wiridan itu kadang-kadang orang kena ikut satu wiridan harus membaca kulhu sekian kali, terus dia tidak baca di hari itu, di hari 2-3 hari tidak baca, akhirnya apa? Beban psikologis, stres dia. Saya salah. Nah, kalau sudah wiridan itu kondisional. Makanya ada wiridan yang kita baca full, ada yang kita baca yang minimal. Nah, yang minimal itu nanti bisa kita kerjakan sambil jalan dan seterusnya. Karena kalau kita nanti menambah dari kemampuan, akhirnya kita tidak bisa mengerjakan, itu ada beban tekanan jiwa namanya. Nah, disitulah banyak orang stres jadinya. Karena merasa berdosa, karena merasa bersalah dengan wiridannya yang dia tinggal. Nggak, wiridan, zikiran, ratiban, sekali lagi itu tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Pilih silakan sabunnya, ya, dan tidak mesti sabun satu-satunya sabun yang dipakai. Nah, wiridan juga sama. Di saat kita mampu menyelesaikan wiridan yang banyak, nah biasanya di saat kita masih punya waktu luang untuk menjelang tidur. Tapi saat kita memang sudah ngantuk banget, ya jangan lupa minimal bismikallahumma ahya wa amut, itu minimal. Jangan sampai tanpa itu sama sekali. Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau memang waktunya lengang dan kita punya waktu untuk persiapan tidur, pertama baca istighfar yang lengkap. Istighfarnya jangan sampai cuman istighfar untuk dirinya. Astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabi hukul wajibatin oleh jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihi minhum wal amat. Itu istighfarnya 3 kali kalau kita punya waktu yang luang. Apalagi makanya sulit tidur pada usia tertentu, di usia sepuh itu susah tidur, Pak. Gimana ngantar tidurnya? Tadi istighfar 10 kali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Silakan mau berapa kali, astagfirullahaladzim saja, astagfirullah, 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 mau berapa kali silakan. Kalau Nabi saja 70 kali pagi dan sorenya, sampai 100 kali ya kita tadi belum sempat istighfar. Nah, kita istighfar di situ, kita nanti sisipkan. Tapi kalau sudah tidak ada astagfirullahaladzim, ya Allah, bismikallahumma ahya wa amut, udah ngantuk banget tidur dah, itu batas minimal.
tapi jangan sampai tidak bismillah. Ya. Nah, kalau lengkapnya kita mau keluar dari rumah kita, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adzilla aw zalla wa azilla aw zalla aw adzlima aw yudlam alayya aw ahtaq aw yuhtaqra alayya. Itu lengkapnya. Tapi karena udah mepet waktunya, nggak ada lagi, dan segera, karena memang juga ada yang darurat, bismillah, dah keluar. Ya, itu nanti kalau sudah istiqomah dengan bismillahnya saja, maka yang lain bisa nyusul dan bisa nambah, bisa naik. Tapi batas-batas ibadah yang sudah Allah tentukan, kayak wiridan tasbih pagi 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, jangan ditambah 3003 kali. Kemudian tahmid 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, itu sudah digaris kalau Nabi. Yang ditambah sampai 3000. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali juga. Jangan ditambah juga, dibebani oleh Bapak sendiri, jangan. Udah segitu aja. Tapi istiqomah. Pagi baca, sore baca, nggak pernah kelupaan. Itu nanti bisa nambah secara otomatis. Yang berikutnya adalah yang paling utama dalam ibadah adalah fokus dan terus menerus. Fokus dan terus menerus, bukan berlebihan tapi tidak fokus, ya, tidak istiqomah. Itu yang keempat. Yang berikutnya adalah itu sebuah peringatan dari sahabat, dari Rasulullah kepada sahabat Nabi yang memang kualitas iman mereka, kualitas Islam mereka, kualitas ibadah mereka kan tinggi banget ya. Karena dekat dengan Nabi, ngelihat Nabi itu kan beda. Dia betul-betul menyaksikan sosok Nabi yang luar biasa, dan itu sebuah pelajaran yang sangat-sangat cantik. Ya, kalau melihat langsung sosok Nabi kan akan terasa betul. Kita membayangkannya saja sudah masya Allah. Kita kalau ke Madinah itu, kalau ziarah ke makamnya rasanya beda. Karena merasa di situ ada Nabi yang sedang duduk. Pelan kita jalan, ngomong juga nggak boleh pelan, nggak boleh keras-keras, nggak boleh saling dorong-dorong dan seterusnya, pelan. Langkahan kaki kita pun tidak sembarangan, pelan. Sampai orang tuh ngomong pakai bahasa isyarat dan bisik-bisik, malu sama Rasulullah. Nah, para sahabat Nabi ini ingin ibadah tambah, tapi oleh Nabi diingatkan. Nah, di situ pesannya bapak-bapak adalah belajar offline lebih bagus daripada online. Kalau bisa masalah belajar sama guru-guru, sama para ulama, para kiai, tidak bisa kalau cuma lihat media massa saja. Karena ada barokah khusus yang tidak bisa didapatkan lewat kajian online. Ya kan, kalau online anak-anak kadang-kadang main-main, sambil tiduran, itu kan tidak disiplin. Kemudian yang keenam, bapak-bapak boleh marah, masyru'iyatul ghadab inda mukhalafatil amri syar'i. Kita boleh marah kalau anak-anak kita melanggar aturan Allah dan Rasulnya, dan marahnya tetap dengan batasan dan ketentuan. Kita boleh marah kepada bawahan kita kalau dia melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ada pelanggaran yang terjadi, itu bukan karena yang melanggar yang salah, itu karena kurangnya bimbingan dan arahan. Untuk itu jangan bosan, jangan merasa capek untuk terus mengingatkan sholatna, baca Qur'anna, belajarna, hati-hati di jalan, jangan ikut-ikutan yang tidak beres, terus disampaikan berulang kali, walaupun pada saat itu mungkin dia belum mau mendengar, tapi ucapan itu harus setiap hari. Ya, kalau yang terkait dengan masalah-masalah agama,
kalau tidak istiqomah mengingatkannya, mereka nanti menganggap oh ini berarti tidak wajib, oh ini berarti tidak perlu, terus diingatkan ya. Kalau yang gorizah, yang memang insting, masalah makan ya nggak usah diingatkan banyak-banyak. Udah makan belum loh, nggak begitu. Udah lapar pasti makan, haus pasti minum. Tapi sholat nggak bisa kalau dia belum sudah pada batasan yang maksimal dewasa, belum bisa kalau dia tidak terus diingatkan, malah terus diiming-iming, Nah kalau sudah kita terus arahkan sampai pada batas usia dewasa, kemudian dia belum juga, ya itu nanti ada kewajiban kita yang gugur. Artinya kita tidak dosa dan tidak salah kalau nanti kita meninggal, dia sudah kita didik, sudah kita ingatkan. Nah silakan marah, tapi marahnya jangan sampai keluar dari mulutnya kata-kata yang kasar dan kata-kata yang kotor untuk anak-anak kita. Ini biasanya bicara marah dan bicara atasan kepada bawahan, suami kepada istri, karena memang suami itu adalah pimpinan. Nah istri kepada anak-anak, memang istri pimpinan anak-anak di rumah. Begitu seterusnya, makanya agama membolehkan kita marah pada batasan tertentu. Ya. Bukan tidak boleh, jangan jangan dimarahin, enggak, tetap boleh dimarahi, tapi pada batasan ukuran. Kalau sempat mukul Pak, anak-anak kan kita emosi ini, soalnya mukulnya di tangan ini, di telapak tangannya yang kiri kanan, ya, atau pukul telapak kakinya, wah itu sudah ribet dah. Nah, itu sudah luar biasa itu. Atau juga nanti kalau kelepasan juga sebatas dari lutut ke bawah, itu pun mukulnya tidak boleh pakai tangan langsung, pakai rotan yang kecil, ya, yang di bawah 8 mili. Kalau 10 mili gede itu, ya, bisa balak, bisa berbekas, tapi di bawah 8 mili. Ya paling besar 8 mili pukul yang buat mukul kaki anak-anak. Nah begitu. Nah ini nanti marah, jangan dipikir tiba nggak boleh marah, boleh marah. Apalagi yang terkait dengan agama, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti akhirnya mereka malah pada ngelunjak. Nah, ini yang terjadi sekarang, banyak orang melecehkan agama, ya, menistakan agama, kemudian dibiarkan. Akhirnya mereka makin tumbuh dan semakin pada berani. Yang ketujuh adalah Bapak Ibu boleh menyebut kemampuan, menyebut prestasi yang Bapak Ibu dapat, dorongan buat di depan orang yang ada di sekitar kita ramai, tapi tidak sampai pada unsur dengan catatan ria, tidak membawa kepada ria. Niatnya jangan diceritakan itu amal baik apa hadis, adalah tergantung nanti niatnya. Menceritakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah kepada teman-teman, kepada keluarga, adalah agar keluarga bisa bergembira dan menjadi contoh dan memberikan motivasi, menjadi teladan yang menjadi motivasi. Kemudian yang kedelapan, bayanun anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rutbatal kamal al insan. Yang terakhir, karena Nabi tadi bilang a'lamukum wa atqakum ana, a'lamukum wa atqakum billahi ana. Jadi menjelaskan bahwa memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna ketakwaannya dan orang yang paling sempurna kedisiplinan kepada agama Islam ini, karena memang beliau yang membawanya tidak mungkin yang bawanya tidak disiplin dan
sekali lagi ini subhanallah sebuah pesan. Memang Nabi tidak boleh dihinakan, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dinistakan. Kalau ada orang yang mencoba menistakan dan melecehkannya, harus diminta taubat 3 kali. Kalau tidak, dia akan mendapat hukuman berat. Di situ bahasa-bahasa yang kita dapatkan, ibarat dan pelajaran yang kita dapatkan dari hadis yang nomor 20 di kitab Fathul Bari ini. Demikian Bapak-bapak yang kita sampaikan. Yang mau nambah atau mau memperjelas dari apa yang kita sudah sampaikan, dipersilakan. Tidak ada, kita tutup. Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada, mari sama-sama kita tutup pertemuan pagi kita ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu subscribe ya guys. Tolong subscribe ya guys, karena Allah suka orang yang menolong. Mohon like, share, comment, and subscribe.